Pada video ini, gue akan membahas teori tentang kenapa SpongeBob tidak bisa mengemudi atau menyetir kapal. Seperti yang kita tahu, kalau SpongeBob tidak bisa mengemudi atau menyetir sebuah kapal, itulah sebabnya ia mengikuti kursus di sekolah mengemudi milik Nyonya Puff. Pada kartun SpongeBob SquarePants ini, kapal diibaratkan sebagai mobil, dan untuk mengendarai mobil tersebut sama seperti halnya di dunia nyata, di mana sang pengendara harus memiliki SIM untuk mengendarainya. Untuk mendapatkan SIM atau lisensi mengemudi ini sebenarnya mudah bila kita mengetahui tentang dasar-dasar cara mengemudi. Tapi itu berbeda bagi SpongeBob. Puluhan kali ia melakukan tes ujian mengemudi, namun hasilnya nihil. Ia selalu gagal dalam ujian tersebut. Lantas faktor apa yang membuat SpongeBob selalu gagal dalam ujian mengemudi? Dan apakah benar kalau SpongeBob sama sekali tidak bisa mengemudi? Oke, mari kita jawab pertanyaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di situs SpongeBob Wikia dan beberapa cuplikan yang menampilkan scene SpongeBob sedang mengemudi, dan semuanya telah gue rangkum menjadi sebuah teori yang mudah-mudahan saja bisa menjawab pertanyaan ini. Number 5. Awal mula kita mengetahui kebenaran kalau SpongeBob itu sama sekali tidak mengetahui tentang teori dasar mengemudi adalah pada episode No Free Rides, di mana pada episode tersebut Nyonya Puff mengadakan sebuah ujian tulis yang menyuruh SpongeBob untuk menuliskan 10 kata tentang hal yang telah ia pelajari di sekolah mengemudi. SpongeBob pun akhirnya menulis 10 kata itu berdasarkan pengalaman selama ia belajar di sekolah mengemudi. Lalu ketika Nyonya Puff ingin melihat hasil dari tulisan yang telah SpongeBob kerjakan, SpongeBob pun mendadak panik dan beralasan kalau tangannya kram. Karena tidak sabar untuk melihat hasil dari kertas jawaban yang telah SpongeBob kerjakan, akhirnya Nyonya Puff merebutnya secara paksa. Dan ternyata isi dari kertas yang dituliskan oleh SpongeBob tentang hal yang ia pelajari di sekolah mengemudi adalah cara mengemudi. Tetapi tulisan cara mengemudi tersebut telah dicoret oleh SpongeBob, dan ia juga menggambar dirinya sendiri beserta kapal dan ubur-ubur. Tidak jelas apa maksud dari hal yang telah SpongeBob gambarkan tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa pada scene ini SpongeBob sama sekali tidak mengetahui teori dasar cara mengemudi seperti menginjak pedal gas maupun pedal rem, karena ia hanya menuliskan cara mengemudi pada kertas jawabannya dan bukan teori dari pelajaran yang ia dapatkan selama kursus di sekolah mengemudi milik Nyonya Puff. Number 4. Jika kalian masih ingat dengan episode Pizza Delivery, tentu saja pasti kalian tahu dengan scene yang terjadi pada episode tersebut. Ya, pada episode ini terdapat scene yang menampilkan SpongeBob sama sekali tidak mengenali fungsi dari simbol arah pada tuas pemindah gigi. Dengan ekspresi SpongeBob yang panik dan juga gemetar, entah kenapa simbol arah pada tuas gigi itu berubah menjadi bahasa Korea yang membuat SpongeBob semakin gegabah dan akhirnya ia memindahkan ke arah belakang tuas tersebut, sehingga membuat kapal yang sedang ia kendarai bersama dengan Squidward pun melaju kencang dengan arah yang mundur ke belakang. Number 3. Di setiap episode yang menampilkan scene SpongeBob sedang mengemudikan kapal, pastinya selalu diakhiri dengan tabrakan. Itu semua terjadi karena SpongeBob lalai dalam urusan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebab ketika ia sedang mengemudi, seringkali ia merasa panik dan menginjak pedal gas yang begitu kencang, sehingga membuat kapal yang sedang ia tumpangi pun melaju dalam kecepatan maksimum. Polisi yang sedang berpatroli pun tidak tinggal diam menghadapi hal ini. Mereka langsung bertindak dengan menciduk SpongeBob dan menjebloskannya ke dalam penjara. Number 2. Kalian pasti merasa aneh ketika menonton episode Miss Puff Your Fire. Ya, pada episode tersebut menampilkan SpongeBob yang sangat mahir dalam mengemudikan kapal. Namun anehnya, ia mengemudikan kapal tersebut dengan menggunakan mata yang tertutup. Tentu saja, tindakan menutup mata ketika mengemudi sangatlah tidak masuk akal, dan tindakan ini sangat menentang dengan tata cara mengemudi yang baik dan benar. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kenapa SpongeBob bisa mengendarai kendaraan selain kapal, seperti yang terjadi pada episode Pizza Delivery. Ia mengemudikan batu. Lalu pada episode Burst Your Bubble, ia mengendarai gelembung. Dan pada episode My Pretty Seahorse, ia menunggangi kuda laut. Number 1. Dan yang menjadi alasan terakhir kenapa SpongeBob tidak bisa mengemudi terjadi pada episode New Student Starfish, di mana pada episode tersebut menunjukkan kalau ternyata SpongeBob masih betah
berada di sekolah mengemudi. Itu didasari oleh banyaknya bintang yang telah ia peroleh di kelas sebagai murid teladan. Banyaknya bintang yang telah ia peroleh tersebut bisa diartikan bahwa selama kursus di sekolah mengemudi, SpongeBob hanya mengincar banyaknya bintang yang ia peroleh dan sama sekali bukan kelulusan atas ujian maupun lisensi yang ia ingin dapatkan di sekolah mengemudi. Selain itu, tampaknya SpongeBob juga selalu asal-asalan dalam menjawab ujian. Itu diungkapkannya pada episode Boating Buddies, yang dimana SpongeBob ingin bersama Squidward untuk mengulang pelajaran dari teori mengemudi. Nah, barusan adalah 5 alasan kenapa SpongeBob selalu gagal dalam mengemudikan kapal. Ingat ya guys, dalam mengemudikan kapal. Dan juga bukan berarti kalau SpongeBob tidak bisa mengemudikan kendaraan selain kapal, karena terlihat di beberapa episode yang menampilkan SpongeBob sedang mengemudi dengan mahir, yang pastinya semua itu tanpa disadari oleh kalian. Seperti yang terjadi pada episode Greasy Buffon, SpongeBob sedang mengemudikan truk. Lalu pada episode SpongeBob Last Stand, SpongeBob sedang mengemudikan bulldozer untuk menghancurkan jalan raya buatan Plankton. Dan pada episode Skill Crane, SpongeBob sedang menggunakan mesin kren untuk mencapit Squidward yang dikeroyok oleh para buruh proyek. Ayo, sekarang kalian bingung kan? Masih menganggap kalau SpongeBob belum bisa mengemudi atau sudah bisa nih? Yuk komen di bawah ya, menurut kalian SpongeBob sudah bisa mengemudi atau belum? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan penjelasan yang gue sampaikan pada video ini? So, berikan pendapat kalian ya guys di kolom komentar, agar nantinya kita bisa saling berdiskusi bersama. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga